Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa pada pagi hari ini. Semoga kita semua telah bangun dalam semangat yang baru di dalam Tuhan. Kita di acara Renungan Pagi edisi 8 Maret 2022. Bacaan kita pada pagi ini dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Berbicaralah ya Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, apakah tujuan bertanya? Idealnya adalah untuk mendapatkan jawaban untuk apa yang kita tanyakan, karena memang kita ingin tahu dari apa yang kita tidak tahu. Namun hal yang menarik dari seorang ahli Taurat yang datang pada Yesus untuk mencobainya dengan mengajukan pertanyaan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara sekalian, pertanyaannya sungguh menarik, bukan? Tapi apakah orang ini sesungguhnya datang untuk mencari jawab bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Menarik sekali bahwa Yesus tidak terpancing dengan jebakan pertanyaannya. Jelas orang ini datang hanya untuk mencoba Yesus dan bukan sama sekali untuk memiliki kerinduan bagaimana tahu hidup yang kekal itu. Tentu saudara sekalian, orang ini berharap agar Yesus memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan hukum Taurat yang mereka pegang supaya ada alasan untuk menjatuhkan Yesus. Saudara, luar biasa karena Yesus malah mengajukan pertanyaan dan tidak terpancing dengan pertanyaan jebakan ini. Yesus mengatakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, yakni hukum kasih yang mereka sudah hafal betul. Yesus menegaskan, "Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup." Dalam renungan pagi besok Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi jangan ketinggalan, kita akan mengetahui bahwa orang ini justru tahu isi Taurat tetapi tidak dapat melakukannya. Saudara-saudaraku, teks ini menunjukkan pada kita bahwa orang bisa datang kepada Tuhan untuk mendengar perkataannya, tetapi tidak dengan tulus dan rendah hati mau belajar dan melakukannya dalam hidupnya. Fakta ini juga menunjukkan pada kita bahwa bisa mengetahui banyak firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Semua hafal yang ayat-ayat yang penting sudah dihafal, tetapi apakah itu sudah dilakukan? Belum tentu. Bahkan mereka telah mengajarkannya karena dia adalah ahli Taurat, guru agama Yahudi yang sudah mengajarkan firman ini dalam hidupnya dan mungkin berkali-kali. Tetapi ia sendiri belum melakukannya. Saudara-saudaraku, kiranya melalui teks ini kita disadarkan tentang sikap yang benar untuk mendengar setiap firman dalam hidup kita. Tujuan menghampiri Tuhan untuk mendengar firman bukan hanya semata-mata supaya menjadi isi pikiran atau kognitif belaka, supaya kita bisa berdebat dengan orang lain. Namun perlu kerendahan hati untuk mendengar. Bukan mendengar dengan telinga kepala, tetapi mendengar dengan telinga hati. Agar setiap firman yang kita dengar mengoreksi hati kita untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Pernah mendengar seseorang berbicara tentang mendengar uraian firman Tuhan atau khotbah. Setelahnya ia mengatakan, "Saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak suka beribadah di tempat A atau B. Firman itu tidak menguatkan saya. Saya tidak dapat apa-apa." Lalu meninggalkan ruangan ibadah atau tempat ibadah dengan kecewa. Saya tidak dapat apa-apa karena ia datang hanya untuk memuaskan telinganya, bukan hatinya. Kalau telinga senang mendengar yang cocok-cocok saja, ya dengan kita, yang baik-baik saja, tentu yang menyenangkan,
tetapi tidak suka yang mendengar sesuatu yang melukai hati kita, apalagi membuat kita tersinggung. Banyak orang yang datang ke persekutuan, ke gereja, ke tempat ibadah hanya untuk menyenangkan telinganya. Tetapi bukan mendengar dengan hati, karena hatinya bisa terluka atau tersinggung. Memang apa yang enak di telinga tidak selalu enak di hati, saudara-saudaraku. Inilah firman bagai pisau yang bermata dua, yang dapat melukai hati, tetapi sesungguhnya sedang memperbaiki kehidupan kita. Tidak enak di telinga, tetapi jika hati terbuka, kita akan mengetahui betapa firman itu manis seperti madu, menyegarkan dan menyejukkan hati, yang memimpin kita pada juru selamat. Jika setiap kali kita mendengar firman, lalu kita gelisah dibuatnya, berarti Roh Kudus sedang berkarya dalam hidup kita, saudara sekalian. Pertumbuhan rohani pasti akan terjadi. Maka setiap kali mau mendengar firman, berkatalah dalam hati, berbicaralah kepadaku, bukan hanya berbicaralah kepadanya. Kiranya setiap kali kita duduk di tempat ibadah atau dimanapun, mari kita merendahkan hati dan selalu berkata, berbicaralah ya Tuhan kepadaku, selidikilah batinku, agar aku semakin serupa denganmu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami dan memberikan kami kewaspadaan, supaya setiap kali kami duduk di hadapan-Mu untuk mendengar firman-Mu dan datang kepadamu, bukan hanya untuk menyenangkan telinga kami, tetapi ingin supaya hati kami bertemu dengan Tuhan. Mungkin Tuhan akan mengoreksi kami, mungkin Tuhan akan membuat kami terluka oleh karena firman-Mu. Tapi jikalau itu yang menjadi alat di tangan-Mu untuk mengubahkan hidup kami, berilah kami kepekaan, supaya kami selalu dengan rendah hati duduk di hadapan Tuhan, menerima firman-Mu dengan kerendahan hati, supaya kami semakin serupa dengan-Mu. Hamba-Mu mendoakan setiap firman-Mu yang diberitakan melalui renungan pagi. Biarlah juga terus mengoreksi hamba-Mu ini, tetapi juga mendengar semua pendengar renungan pagi, sehingga kami bertumbuh bersama-sama bergandengan tangan, semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah firman-Mu selalu menjawab kebutuhan hidup kami untuk semakin mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada mendengarkan renungan pagi ini, Roh Kudus sendiri yang akan mengurapi mereka, sehingga mereka terus semakin mengerti akan firman-Mu dan mereka menghidupinya. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.